Indonesia punya banyak film drama sedih dan penuh haru, baik itu ditampilkan di sepanjang film maupun di endingnya. Rekomendasi film Indonesia yang sedih ini pun banyak diangkat dari kejadian nyata, sehingga lebih menyentuh dan diminati banyak penonton. Film dengan cerita sedih tak cuma mengaduk-aduk perasaan, tetapi juga bisa membuat Anda menangis terseduh-seduh. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Masa Depan ini agar kalian tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Berikut ini deretan film sedih Indonesia yang bisa ditonton, dan jangan lupa siapkan tisu sebelum menontonnya. Sayap Saya Patah. Film Sayap Saya Patah karya sutradara Rudi Sudjarwo ini baru dirilis pada tanggal 18 Agustus yang lalu dan tayang serentak di berbagai bioskop di Indonesia. Ceritanya diangkat berdasarkan kisah nyata tentang Aji yang diperankan Nicholas Saputra sebagai seorang anggota Densus 88 dan istrinya bernama Nani yang diperankan Ariel Tatum. Rumah tangga mereka sangat harmonis, terlebih keduanya sedang menantikan kelahiran anak pertama. Akan tetapi kebahagiaannya itu sirna setelah Aji harus bertugas dalam penangkapan teroris yang menyerang Makobrimob, bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawanya. Miracle in Cell No. 7. Film Indonesia yang sedih berikutnya adalah garapan Hanung Bramantyo, yaitu Miracle in Cell No. 7 yang merupakan remake dari film Korea berjudul yang sama. Film ini menceritakan kisah Dodo Rozak yang diperankan oleh Vino G. Bastian, seorang ayah berkebutuhan khusus, dan anaknya Kartika yang diperankan Gabriel Abigail. Dodo diceritakan tersandung kasus atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan pada seorang anak bernama Melati, sehingga ia harus menekam di sel penjara nomor 7. Tidak banyak perlawanan yang bisa dilakukan Dodo, bahkan harus terpisah dari anak kesayangannya. Meski begitu, keadilan terus diupayakan Kartika demi membebaskan sang ayah. Keluarga Cemara. Kisah dalam film Keluarga Cemara diadaptasi dari cerita bersambung berjudul yang sama karya Arswendo Atmawiloto dan disutradarai oleh Yandi Lawrence. Kehidupan Abah yang diperankan Ringo Agus Rahman dan emak yang diperankan Nirina Zubir terbilang berkecukupan. Mereka memiliki dua anak perempuan, yaitu Ais yang diperankan Adisti Zahra dan Cemara yang diperankan Widuri Sasono. Meski kehidupan mereka baik-baik saja, suatu hari bisnis Abah bangkrut dan keluarga mereka harus kembali memulai kehidupan dari nol di sebuah desa yang jauh dari kota. Ada banyak konflik keluarga di film ini yang membuat penonton ikut sedih dan terharu. Salah satunya upaya Abah yang rela bekerja keras demi memperbaiki kondisi keuangan keluarga. Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara. Yang tidak kalah membuat sedih ada film Jelita Sejuba Mencintai Kesatria Negara, mengenai perjalanan kisah cinta seorang istri prajurit TNI. Syarifah yang diperankan Putri Marino adalah perempuan asli Natuna yang dipersunting anggota TNI bernama Jaka yang diperankan Wafda Syaifan Lubis. Selama jadi istri prajurit, Syarifah harus banyak berkorban demi merelakan sang suami bertugas hingga ke penjuru Afrika, terlebih dirinya sedang mengandung anak yang pertama. Syarifah harus menjalani masa-masa kehamilan seorang diri, bahkan hingga waktu melahirkan, ia tidak didampingi sang suami. Sabtu Bersama Bapak. Disutradarai oleh Monty Tiwa, film Sabtu Bersama Bapak menceritakan tentang Gunawan yang diperankan Abimana Arsyadya yang meninggal dunia setelah menderita penyakit kronis. Sebelum wafat, Gunawan banyak membuat rekaman tulisan untuk disaksikan oleh anak-anak, yaitu Satya yang diperankan Arifin Putra dan Cakra yang diperankan Deva Mahendra serta istrinya Ija yang diperankan Ira Wibowo. Untuk mengenang kepergian sang ayah yang sangat dicintainya, anak-anak Gunawan selalu memutar pesan mendiang sang ayah setiap Sabtu. Surga yang Tak Dirindukan. Latar belakang film Surga yang Tak Dirindukan arahan Gunz Agus menceritakan kisah poligami yang dilakukan Pras yang diperankan Fedi Nuril. Usai menolong korban kecelakaan tunggal yaitu Mayros yang diperankan Ralisa,
Pras menikahinya secara diam-diam tanpa diketahui sang istri sahnya Arini yang diperankan Laudya Chintya Bella. Meski Pras berupaya menyembunyikannya, masalah ini mulai diketahui Arini, bahkan rumah tangga mereka diambang kehancuran. Sementara Arini merasa dikhianati suaminya sendiri karena istana rumah tangga mereka sudah tak seindah kisah dongeng yang menjadi impiannya. Tenggelamnya kapal Van der Witch. Akhir kisah cinta antara Hayati yang diperankan Pevita Pearce dan Zainuddin yang diperankan Herjunot Ali dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Witch terbilang sangat tragis. Disutradarai oleh Sunil Soraya, Zainuddin jatuh cinta kepada seorang gadis bangsawan Minang bernama Hayati. Namun, upaya Zainuddin untuk bisa mendapatkan Hayati tidaklah mudah karena keduanya berbeda kasta. Segala macam cara terus dilakukan Zainuddin demi bisa bersama Hayati, bahkan sampai kondisinya ikut memburuk akibat sakit. Habibie dan Ainun. Film Habibie dan Ainun mengangkat kisah dari perjalanan hidup seorang B.J. Habibie bersama istri tercintanya yaitu Hasri Ainun Basari. Film Indonesia yang sedih berikut ini mengawali kisah dari sosok B.J. Habibie ketika hendak melamar Ainun ketika di Bandung. Setelah menikah, Habibie membawa Ainun ke Jerman karena ia tengah melanjutkan studi dan karirnya di sana demi mewujudkan impiannya untuk membanggakan Indonesia. Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya karena ia begitu sangat mencintainya bahkan sampai ajal tiba. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah rekomendasi film Indonesia yang kisahnya menyedihkan dan ada juga loh yang diangkat dari kejadian nyata sehingga lebih menyentuh dan diminati penonton Indonesia. Terima kasih sudah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Masa Depan ini biar kalian tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Bye bye.